Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Karya Iswatini NPM 398. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi kebijakan produk. Budaya merupakan suatu instrumen yang sangat penting untuk digunakan dalam menciptakan produk dalam perspektif global. Karena setiap daerah pemasaran membutuhkan produk yang berbeda serta pendekatan yang berbeda dalam penciptaan produk tersebut. Contohnya yaitu McDonald Indonesia. Mereka lebih mendalami budaya masyarakat Indonesia melalui selera dan cita rasa. Melalui pemahaman McDonald's, para selera masyarakat Indonesia mereka berhasil berinovasi dengan mengeluarkan menu lokal seperti nasi uduk McD, ayam kremes sambal ulek, burger rendang, burger sate, dan lainnya. Keseluruhan menu ini didedikasikan untuk masyarakat Indonesia dengan budaya memakan nasi dan sambal, menyesuaikan dengan harga yang terjangkau. Inovasi yang dilakukan McDonald's mencerminkan bahwa McDonald's melihat pasar dan budaya dapat berjalan beriringan dengan salah satu karakteristiknya, yaitu budaya sebagai material. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Swastiastu. Baik, perkenalkan, saya Ayudiah Anita Dewi, NPM 290. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi kebijakan harga? Baik, menurut saya, harga atas produk yang tersedia dibayar konsumen tergantung pada nilai perkiraan dan aktual dari produk tersebut. Contoh, di negara barat, harga yang tinggi sering dipergunakan sebagai sinyal atas kualitas yang premium untuk kategori produk. Asumsi tersebut juga terjadi di negara berkembang. Contohnya, orang India memandang bahwa produk impor lebih unggul dibandingkan dengan yang diproduksi secara lokal. Karena alasan inilah, maka merek-merek Inggris dan Amerika dijual dengan harga yang mahal. Ciri khas budaya suatu bangsa mempunyai pengaruh yang sangat dalam atas pola, gaya hidup, dan tingkah laku orang, dan semua itu tercermin pada pasar. Baik, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Nguragung Devan Ananta Kusuma, NPM 379. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi kebijakan harga. Menurut saya, kesediaan pelanggan untuk membayar produk yang dipasarkan akan bervariasi pada daerah yang memiliki budaya yang berbeda. Produk yang dianggap memiliki nilai yang baik dalam suatu budaya mungkin memiliki nilai lebih dan dihargai lebih mahal dibandingkan dalam budaya lain. Seperti contohnya di Indonesia, harga produk impor biasanya lebih mahal dibandingkan dengan harga produk lokal, karena orang menganggap produk impor lebih unggul dibandingkan dengan produk lokal. Contohnya buah-buahan. Seperti di Bali, bila menjelang hari raya, contohnya hari raya Galungan, masyarakat di Bali akan membeli banyak buah-buahan yang akan digunakan untuk sesajen. Hal ini menyebabkan naiknya harga buah tersebut. Karena alasan inilah, para produsen mampu memberikan kualitas dan harga yang lebih mahal di pasaran. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Triverni Yuda Citra, NPM 380, akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana perbedaan kebudayaan mempengaruhi kebijakan promosi. Kalender kebudayaan suatu negara sering menciptakan peluang pemasaran. Sebagai contohnya, pada saat Hari Raya Natal, perusahaan-perusahaan memodifikasi perusahaan mereka sehingga bertema Hari Raya Natal. Selain itu, logo, slogan, dan packagingnya disesuaikan untuk menyesuaikan hari raya dengan Hari Raya Natal tersebut. Cara pelanggan memproses komunikasi pemasaran seringkali bergantung pada nilai-nilai budaya mereka. Suatu penelitian menemukan bahwa konsumen di Amerika Utara lebih dipengaruhi oleh informasi bersifat promosi, yaitu menampilkan manfaat-manfaat yang akan diperoleh jika mengkonsumsi produk tersebut. Sementara di Cina, konsumen lebih dipengaruhi oleh pesan-pesan yang bersifat present atau pencegahan, di mana pesan yang disampaikan adalah masalah-masalah yang dapat mereka hindari jika mengkonsumsi produk tersebut. Sehingga strategi komunikasi pemasaran disesuaikan dengan budaya setempat agar lebih efektif dan efisien dalam menjangkau konsumen. Dalam hal iklan, konsumen Cina lebih menyukai semangat kolektivis, sementara konsumen Amerika iklan-iklan yang bertemakan individual. Sekian jawaban dari saya. Om Santi Santi Om. Om
Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Agus Acawan, NPM 022. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi kebijakan distribusi. Budaya juga dapat menentukan strategi distribusi. Hal ini bergantung dari gaya hidup masing-masing dan budaya masing-masing daerah. Sebagai contoh, Avon, pembuat kosmetik dari Amerika, menggunakan pendekatan distribusi yang berbeda dengan cara penjualan langsung kepada pelanggannya yang bisa dilakukan di Amerika. Untuk pangsa pasar Taiwan dan Cina, Avon bereksperimen dengan alternatif distribusi untuk menjual produk-produknya dengan penggunaan kios, counter kecil di department store, internet, dan menjual produk di rumah belanja, saluran TV. Hal ini lebih menarik konsumen Taiwan dan Cina untuk melakukan pembelian. Sekian. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Desini Agustina, NPM 357, akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu apa yang dapat dilakukan pemasar untuk meluncurkan produk baru di negara yang cenderung menolak perubahan. Jadi, bagi pemasar, perbedaan nilai yang penting adalah sikap budaya terhadap perubahan. Masyarakat yang resisten atau cenderung menolak terhadap perubahan biasanya kurang bersedia untuk mengadopsi produk baru atau proses produksi. Terpstra dan David 1991 menyarankan beberapa pedoman yang berguna untuk membantu menerapkan inovasi dalam budaya yang cenderung menolak dengan perubahan, yaitu ada yang pertama, identifikasi hambatan untuk berubah. Yang kedua, tentukan rintangan budaya mana yang dapat dipenuhi. Yang ketiga, uji dan tunjukkan keefektifan inovasi dalam budaya tuan rumah. Dan yang keempat, carilah nilai-nilai yang dapat digunakan untuk mendukung inovasi yang diusulkan. Nah, dari sudut pandang pemasar internasional, sistem nilai masyarakat itu sangatlah penting. Sikap lokal terhadap budaya asing akan mendorong positioning produk dan keputusan desain. Baik, itulah jawaban yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Gede Erik Radika, NPM 367, akan menjawab pertanyaan nomor 6 mengenai bagaimana budaya konteks tinggi berbeda dengan budaya konteks rendah. Dalam budaya konteks tinggi, interpretasi pesan sangat bergantung pada isyarat yang bersifat kontekstual. Pesan sangat jarang dibuat eksplisit dan lebih banyak bersifat implisit. Apa yang tidak dikatakan sering yang lebih penting daripada apa yang dikatakan. Budaya konteks tinggi berfungsi dalam pekerjaan administrasi formal yang lebih sedikit daripada yang dipandang perlu dalam budaya konteks rendah. Dan di dalam budaya konteks tinggi tidak terlalu banyak informasi yang berada dalam pesan verbal. Contoh dari budaya konteks tinggi yaitu Cina, Korea, Jepang, dan Amerika Latin. Sebaliknya, dalam budaya konteks rendah, cara berkomunikasinya sangat jelas. Jadi apa yang mereka maksud akan mereka katakan, atau apa yang mereka katakan benar-benar mencerminkan apa yang mereka maksud. Di dalam budaya konteks rendah, tidak terdapat isyarat-isyarat kontekstual dalam komunikasi. Pesan yang disampaikan cenderung bersifat ekspresif. Komunikasi negara dengan budaya konteks rendah, contohnya Amerika Serikat, negara-negara dengan Skandinavia, dan Jerman. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Bramanta Abdiaksa, NPM 368, akan menjawab soal nomor 6, bagaimana implikasi budaya konteks tinggi berbeda dari budaya konteks rendah terhadap kegiatan pemasaran. Konsep konteks tinggi dan rendah sebagai salah satu cara untuk memahami orientasi budaya yang berbeda. Dalam budaya konteks rendah, pesan nyata, kata-kata membawa sebagian besar informasi dalam komunikasi. Dalam budaya konteks tinggi, tidak terlalu banyak informasi berada dalam pesan verbal. Jepang, Saudi Arabia, dan budaya konteks tinggi lainnya sangat menekankan pada nilai dan posisi atau kedudukan seseorang di masyarakat. Dalam budaya konteks rendah seperti Amerika Serikat, Swiss, atau Jerman, persetujuan dibuat dengan informasi yang jauh lebih sedikit mengenai karakter latar belakang dan nilai-nilai. Dalam area pemasaran internasional, perbedaan antara budaya konteks tinggi dan rendah menjadi sangat penting. Contohnya, dalam aspek personal selling, perusahaan di Amerika umumnya merotasi tenaga penjualannya
antar teritori. Namun di negara-negara dengan kebudayaan konteks tinggi, di mana kepercayaan dan juga kedekatan antara klien dengan tenaga penjualan memainkan peran yang penting. Perusahaan-perusahaan di negara konteks tinggi sangat jarang merotasi tenaga penjualannya. Kemudian pada bidang periklanan internasional, promosi-promosi pemasaran atau kampanye pemasaran yang dikembangkan dengan menyesuaikan dengan budaya konteks tinggi cenderung menjadi tidak efektif saat digunakan atau ditayangkan iklan-iklan di tiara berkonteks rendah, umumnya sangat eksplisit, dan pesan-pesan yang disampaikan umumnya menyampaikan secara jelas mengenai spesifikasi dan manfaat produk, namun iklan-iklan tersebut menjadi kurang efektif di negara dan dengan konteks tinggi. Budaya adalah salah satu tiang kunci dari pasar. Produk tertentu lebih banyak mengikat satu budaya dibandingkan produk lain. Variabel budaya mempengaruhi pengambilan kebijakan untuk saluran distribusi. Promosi adalah bauran pemasaran yang paling kelihatan. Budaya akan secara tipikal mempunyai satu pengaruh utama atas strategi komunikasi perusahaan, dan norma-norma budaya yang lokal juga mempengaruhi gaya periklanan. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.